Xiao tua kita tinggal menunggu cucu saja. Tunggu sampai semuanya beres, kakek akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untuk kalian berdua. Tidak boleh meremehkan anak-anak. Iya, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kakek demi mendapatkan cucu benar-benar mencampur sesuatu ke dalam minuman. Karena kita sudah melakukan hubungan ini. Aku akan sepenuh hati padamu. Tuan Xiao, perusahaan RM di luar negeri mengalami serangan jahat data inti, perusahaan bocor. Semua bisnis terpaksa dihentikan. Anda perlu turun tangan untuk menyelesaikannya. Helikopter sudah menunggu. Aku mengerti. Tuan Xiao, bagaimana dengan Nyonya? Nanti setelah aku kembali, aku akan menjelaskannya padanya. Kangkang. Mencari ayah dengan imbalan besar kangkang si kecil ini. Paman filter kecantikanmu level 100 ya. Ini namanya mengembalikan ketampanan. Kamu kan yang mencari ayah dengan imbalan besar di internet. Di mana ibumu? Aku yang menyeleksi dulu. Sejujurnya ibumu sudah hampir 30 tahun masih membawa beban sepertimu. Dalam situasi seperti ini di pasar kencan, dia seperti ini. Tapi aku lihat ibumu cukup cantik juga. Aku akan mempertimbangkannya. Tapi kita bicarakan dulu, kalian harus setiap bulan setidaknya mengirimkan 10 juta rupiah kepadaku. Dan juga rumah kalian juga harus dibalik nama atas namaku. Lagi pula aku seorang pria, aku tidak mengizinkan diriku tinggal di rumah orang lain. Paman, apa yang bisa paman berikan kepadaku dan ibuku? Ibumu butuh pria, kamu butuh ayah. Tentu saja aku bisa menyediakannya. Maaf, paman ditolak. Apa katamu? Aku sarankan paman juga mundur dari pasar perjodohan. Karena paman itu pria paruh baya yang berminyak. Pria menjijikan, pria percaya diri berlebihan, pria cupu. Dalam satu tubuh, aku ada urusan di sini, aku pergi dulu. Sampai jumpa paman yang percaya diri berlebihan. Anak nakal, lihat saja, akan kuhajar kamu. Lihat pria itu dipukul oleh seorang anak. Ada pertunjukan bagus. Lucu sekali dipukul oleh seorang anak. Aduh. Marah tak berdaya ya. Aku pemegang sabuk merah taekwondo. Anak muda tidak tahu sopan santun. Bocah tengik, lihat saja kamu lari kemana. Tuan Xiao, anggota Dewan Direksi sedang menunggu Anda. Anda baru saja kembali, sebaiknya jangan terlambat. Ada apa? Ada apa? Wah, pamannya keren banget. Kemari bocah nakal, kamu cari mati ya. Aduh, sakit. Siang bolong begini menindas anak kecil. Apa? Aku menindasnya. Lihat aku. Ini semua dia yang pukul. Kamu siapa ibunya berani ikut campur? Buang dia keluar. Baik, kamu. Lepaskan aku. Kamu siapa? Cepat lepaskan. Brengsek. Kamu tidak apa-apa. Selamat ya, paman ganteng. Kamu telah membuka kunci anak lucu ini. Mulai sekarang kamu adalah penyelamatku. Bolehkah aku jadi anakmu? Permisi, apakah ada yang melihat seorang anak laki-laki tingginya kira-kira segini membawa tas sekolah kuning kecil? Oh, anakmu ya? Dia sepertinya di sana, sedang bertengkar dengan orang lain. Terima kasih. Nak, jangan sembarangan mengakui ayah. Di mana ayahmu sendiri? Aku belum pernah bertemu ayahku. Lihat kamu sangat tampan. Aku juga tampan.
Kita mirip seperti ayah dan anak. Setuju saja denganku ya? Nak, Paman sudah berkeluarga, tidak bisa menjadi ayahmu. Tuan Xiao, waktunya berangkat ke kantor. Kamu harus tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana ya. Awasi dia. Baik, Tuan. Aduh, susah payah naksir seorang ayah. Ternyata sudah ada yang punya. Kang, Mama, apa kamu diganggu orang? Ada yang luka? aku tidak apa-apa. Aku susah payah menemukan seorang ayah. Sayangnya dia sudah menikah. Kang Mama sudah bilang berapa kali bersama orang asing harus. Berhati-hati Kangkang tahu. Tapi Kangkang ingin mencari ayah untuk menjaga Mama, supaya Mama tidak perlu bekerja keras lagi. Siapa bilang Mama sebentar lagi akan dapat pekerjaan? Lihat. Tada, lihat nanti sore setelah Mama lulus wawancara, Mama bisa masuk perusahaan besar untuk bekerja. Dan malam ini, Mama sudah memesan restoran Stone. Setelah Mama lulus wawancara, Mama akan ajak Kangkang makan besar. Bagaimana? Mama hebat, tapi Mama akan terlambat. Di sini tertulis jam 2:30. Sekarang sudah jam 2:20. Mama akan terlambat. Kangkang Mama pergi dulu, kamu naik taksi saja. Mama akan cek lokasimu. Tuan, maaf, apakah pinggang Anda baik-baik saja? Bukan kamu terburu-buru mau mati. Iya. Aku harus pergi wawancara. Itu. Maafkan aku, ini nomorku. Nanti setelah wawancara selesai, aku pasti akan membawa Anda untuk memeriksa pinggang Anda. Ingatlah untuk meneleponku ya. Hai, kamu juga datang untuk wawancara asisten presiden. Tuan Xiao hanya dalam 5 tahun tidak hanya memimpin perusahaan RM bangkit kembali, tetapi juga membawa perusahaan RM ke posisi 5 teratas di pasar internasional, benar-benar hebat. Tapi ku dengar dia sangat tegas, hari ini adalah hari pertamanya kembali ke negara ini, kembali dengan kuat ke grup Xiao, dan menyingkirkan semua parasit di perusahaan. Dan dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk sekretaris presiden. Dia sendiri yang menjadi pewawancara. Selesai sudah, aku pasti datang untuk mati. Presiden datang. Gawat. Orang yang baru saja kutabrak ternyata adalah Presiden Grup Xiao. Bukankah ini seperti mencabut kumis harimau? Mati aku. Selamat siang Tuan Presiden. Selamat siang Tuan Presiden. Ini sudah yang kelima menangis. Berikutnya Jiang Yu. Omzet perusahaan ini di kuartal pertama tahun ini berapa? Perusahaan Anda di kuartal pertama tahun ini omzetnya meningkat sebesar 16%. Dibandingkan dengan tahun lalu, dari sini bisa diperkirakan omzet perusahaan di kuartal pertama 189 miliar. Siapa namamu? Oh, nama saya Jiang Yu, ini CV saya, silakan Anda periksa. Jiang Yu, nama ini terdengar familiar, sudah menikah dan melahirkan. Iya, saya punya 1 anak, tapi Tuan Xiao, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan anak saya mempengaruhi pekerjaan saya. Kamu diterima besok mulai bekerja. Terima kasih Tuan Xiao. Tapi perusahaan lain menolak saya karena saya sudah menikah dan punya anak. Kenapa Tuan? Sudah menikah dan punya anak cukup sederhana sesuai dengan kriteria karyawan yang fokus bekerja dan tidak macam-macam. Pantas saja perusahaan besar standar dalam melihat orang memang berbeda. Tuan Xiao, pinggang Anda tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana kalau saya temani Anda ke rumah sakit? Bagaimana bisa terluka? Jatuh. Tolong jelaskan lebih detail. Tertimpa saya. Bukan begitu maksud saya. Kami di kantor. Baik di kantor maupun di rumah harus sedikit lebih berhati-hati.
Silakan ambil obatnya. Xiao. Dasar pria brengsek bajingan tidak tahu berterima kasih. Meninggalkan istrimu di dalam negeri selama 5 tahun. Kamu bahkan tidak meneleponnya sekalipun. Kesempatan ini susah payah kembali ke tanah air. Malah langsung sibuk dengan perusahaan istrimu penting atau perusahaanmu yang penting. Dia perempuan muda. Beberapa tahun ini sendirian di luar mudahkah baginya? Perempuan itu perlu dimanja. Bagaimana? Haruskah kakek kembali ke tanah air melepaskan harga diri ini untuk membujuk cucu menantu kakek sendiri? Kakek aku tahu. Aku akan menebus kesalahanku di masa lalu. Syukurlah kamu masih punya hati nurani. Malam ini restoran Aston ruangan 666 mereka makan di sana. Kakek hanya bisa membantumu sampai di sini. Tapi bagaimanapun bawa pulang cucu menantu kakek Jiang Yu untukku. Jiang Yu, pantas saja nama ini begitu familiar. Jangan-jangan sekretaris Jiang adalah istriku sekretaris Jiang. Siapa nama suamimu? Sekretaris Jiang, siapa nama suamimu? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya ingat nama keluarganya. Lupakan saja. Untuk suami brengsek itu, kuberikan saja nama palsu Xiao. Xiao Shimei. Nama yang menarik. Sepertinya hanya kebetulan saja. Malam ini aku akan pergi menemui istriku. Menurut kalian hadiah apa yang bagus? Saat menyebut, istrinya nada suaranya menjadi lembut. Hubungan Tuan Xiao dan istrinya pasti sangat baik. Hei Tuan Xiao, bukankah Anda memesan khusus sebuah tas untuk istri Anda senilai 50 miliar rupiah dari luar negeri? Anda bisa memberikan ini sebagai hadiah pertemuan istri Anda pasti akan menyukainya. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, yang terpenting adalah ketulusan Tuan Xiao Anda baru saja kembali dan langsung pergi menemui istri Anda. Dia pasti akan merasakan ketulusan Anda. Baik. Kalian bersiaplah, aku akan mengantarnya sendiri. Sekretaris Jiang, aku ingatkan sekali lagi Anda tahu orang seperti apa yang paling dibenci Tuan Xiao. Tidak perlu aku jelaskan lagi kan. Dia sudah berkeluarga, sebaiknya jangan punya pikiran macam-macam. Tenang saja, saya hanya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pekerja mengenai kehidupan pribadi Tuan Xiao. Saya tidak akan berpikir yang bukan-bukan. Bagus. Mama mahal sekali. Aku takut setelah makan ini es krim bulan ini tidak bisa kubeli lagi. Kangkang Mama sudah berhasil wawancara kerjanya, nanti Mama bisa membelikanmu banyak es krim. Ming-Ming di TK bilang papanya sudah lama tidak pulang dan membawa pulang mama baru. Papaku meninggalkanku 5 tahun yang lalu, apakah dia juga akan begitu? Jangan bersedih untuk pria jahat, mendekati pria jahat akan membuat kita tidak bahagia. Aku yang sekarang bisa memberikan banyak cinta untuk mama. Aku yang sudah besar nanti bisa memberikan banyak uang untuk mama. Bagus. Kalau begitu Mama nanti juga harus menghasilkan banyak uang. Meskipun tanpa pria jahat itu kita juga bisa hidup dengan baik. Ayo. Kangkang Mama ke kamar mandi sebentar lagi kembali. Paman ganteng. Kenapa kamu di sini? Kenapa anak ini ada di sini? Aku dan mama sedang makan di sini. Apakah paman menjemputku? Maaf Paman, mungkin salah tempat. Paman ganteng. Paman mau kemana? Paman mau ke ruang 666. Paman tidak salah. Ini tempatnya, lihat. Jangan-jangan setelah malam itu, Nak, siapa namamu? Namaku Jiang Kangkang Paman ganteng. Apakah paman datang untuk menjadi ayahku? Jiang Kangkang. Berapa usiamu sekarang? Aku 5-6 tahun. Aku dan dia menikah 5 tahun, anaknya 6 tahun. Bahkan marganya berbeda.
Dia selingkuh. Paman, kenapa paman marah? Mama sudah kembali. Mama, Mama sudah kembali. Maaf, kalian makan dan minumlah. Hehehe. paman ganteng, apakah paman datang untuk menjadi ayahku? Kenapa dia pergi? Kenapa marah ya? Ini masih paman ganteng yang ku kenal itu. Wah, tas Hermes edisi terbatas. Bukankah ini tas yang diberikan Tuan Xiao kepada istrinya? Jangan-jangan istri Tuan Xiao adalah dia, selera Tuan Xiao sungguh unik. Tuan Yang. Datang tasnya bagus. Hah, istri Tuan Xiao selingkuh? Haruskah aku memberitahu Tuan Xiao? Mama, aku melihat paman ganteng yang membantuku waktu itu. Kang, akhir-akhir ini banyak penculik yang menculik anak-anak. Jangan berpikir bahwa orang yang membantumu adalah orang baik. Bukankah Mama sudah bilang? Kita harus selalu waspada, Kangkang tahu. Paman ganteng itu menanyakan umur dan namaku. Aku bahkan sengaja memberitahu umur dan nama yang salah. Anak pintar. Sini. Tuan Xiao, bagaimana percakapan Anda dengan istri Anda? Dasar bocah sudah bertemu cucu menantuku kan? 176. Ini nomor telepon cucu menantuku, hubungi dia sesering mungkin. Nomor ini terasa familiar. Jangan lupa telepon aku ya. Maaf Tuan Xiao, tadi tiba-tiba ada orang di depan Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hati-hati. Tuan Zhang, silakan duduk. Tuan Xiao, sebentar lagi sampai Anda bisa melihatnya terlebih dahulu proposal kerja sama kita kali ini. Tidak usah terburu-buru, urusan bisnis kita bicarakan setelah Tuan Xiao datang, kita bisa mengobrol dulu. Aku sudah lama mendengar. Sekretaris pribadi Tuan Xiao cantik dan pintar. Memang benar cantik. Seperti yang dikatakan orang tak kenal maka tak sayang. Sungguh cantik. Terima kasih Tuan Zhang, namun kriteria utama Tuan Xiao dalam memilih orang adalah kepribadian dan kemampuan, bukan penampilan. Kemampuan? Kemampuan dalam hal apa? Tentu saja, kemampuan kerja. Tidak hanya itu kan, pasti ada aspek lain misalnya. Yang di atas ranjang. Tuan Zhang, apa istri Anda tahu Anda seperti ini? Dia sedang hamil di rumah. Jangan sampai dia tahu aku hanya mengagumimu. Begini, berapapun Tuan Xiao memberimu, aku akan memberi 2 kali lipat. Bagaimana kalau ikut denganku? Tuan Zhang, tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Hahaha. Ternyata sifatnya pedas juga. Cukup sesuai seleraku. Kamu cuma sekretaris kecil. Berani sekali kamu menantangku, ha? Lepaskan aku, kamu mau kulaporkan ke polisi. Aku bisa saja melecehkanmu hari ini dan tak seorang pun berani macam-macam dengan kututup pintunya. Baik. Lepaskan. Lepaskan, aku lepaskan.
Tuan Xiao, maaf, saya telah mengacaukannya. Tangan mana yang menyentuhmu? Hanya seorang sekretaris. Tidak perlu sekecil ini kan? Namun ngomong-ngomong, selera Anda dalam memilih sekretaris cukup bagus. Bagaimana kalau begini, tunggu sampai Anda bosan pinjamkan dia kepadaku untuk bermain selama 2 hari, bagaimana? Aduh, ini. Xiao Yichen. Aku baru saja berinvestasi 4 miliar rupiah di proyekmu. Kamu berani berbalik melawanku demi seorang wanita. Apakah Xiao Group membutuhkan 4 miliar rupiahmu kerja sama dibatalkan? Apa yang kamu sombongkan menyinggungku di dalam dan luar negeri, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan. Oh, begitukah? Apakah Xiao Group hebat? Biar aku beritahu kamu, aku baru saja bekerja sama dengan RM Group dari luar negeri menandatangani kesepakatan besar senilai 160 miliar rupiah. Berlagak apa kamu? Tuan Zhang, perkenalkan. Ini adalah CEO RM Group. Kesepakatan Anda mungkin akan gagal. Omong kosong. Aku telah berjuang keras selama bertahun-tahun di negeri ini, badai apa yang belum aku lihat. Bos, ada masalah. Saham perusahaan kita menurun drastis. Apa yang kamu katakan? Tuan Xiao, Anda benar-benar direktur RM Group. Tuan Xiao, ini semua salah paham. Ada yang perlu dibicarakan baik-baik. Kontrak kita kalau dibatalkan akan ada denda. Bayar-bayar berapapun yang seharusnya. Bawa dia pergi. Ayo, Xiao Yichen, lepaskan aku. Tuan Xiao, maaf sudah merepotkan perusahaan. Kapan korban perlu meminta maaf? Aku Xiao Yichen tidak takut masalah apapun. Jika nanti bertemu hal seperti ini lagi, langsung lawan balik saja. Xiao Group adalah pendukungmu. Terima kasih Tuan Xiao. Wah, benar-benar berwibawa dan bertanggung jawab. Suami brengsekku itu kalau punya setengah tanggung jawab Tuan Xiao saja sudah cukup. Memikirkan apa? Jadwal selanjutnya apa? Oh, mana ponselku? Anak ini terlihat familiar. Anak ini terlihat familiar. Angkat saja. Baik. Mama, hari ini Mama kangen sama aku tidak? Kangen, tentu saja kangen. Mama, adik dan adik ipar datang. Adik dan adik ipar apa panggil paman? Kalau begitu, kamu harus buatkan aku iga babi bumbu kecap Mama. Nanti kita makan bersama setelah Mama pulang. Baik, anakku sayang. Keluarga Sekretaris Jiang pasti sangat bahagia. Tuan Xiao, 20 menit lagi. Ada konferensi video internasional. Tuan Xiao. Baik. Sekretaris Jiang, jika suamimu selalu tidak di rumah, apakah kamu akan selingkuh? Hah? Lalu aku jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya penasaran jika seorang suami bertahun-tahun tidak pulang. Apakah akan ada seorang wanita yang menunggunya pulang? Jangan-jangan Tuan Xiao mengetahuinya. Tuan Xiao sangat memperhatikan keluarganya, tetapi nyonya bersama pria lain. Ini Tuan Xiao, ada satu hal, kurasa aku harus memberitahumu. Jika ada kesalahpahaman, harus segera diselesaikan. Baik. Sebenarnya, hari itu di restoran Aston saya melihat... Tuan Xiao, telepon dari Ketua Dewan. Ya. Dasar kamu anak nakal. Apa kamu tidak pergi mencari istrimu, Hah? Kamu benar-benar ingin membuatku kakek tua ini marah ya? Aku hampir mati karenamu. Kakek, aku sudah mencarinya. Kalau kamu sudah mencarinya, kenapa dia tidak pulang bersamamu? Ku bilang ya, beberapa tahun ini aku memberinya uang saku puluhan juta rupiah. Dan dia tidak menghabiskannya sedikit pun. Gadis yang baik sekali ya. Keluarga Xiao kita yang bersalah. Padanya kamulah bajingan yang bersalah padanya. Kakek, aku ingin memberikan kompensasi padanya, tapi... Aduh bajingan. Hari ini kamu harus membawanya pulang untukku. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Oh ya, ada kabar baik untukmu. Dia melahirkan seorang putra untukmu. Hah? Halo? Halo? Aduh, kenapa di saat genting begini baterainya habis? Pembantu ambilkan charger. Halo? Kenapa belum selesai bicara sudah ditutup?
Sekretaris Jiang. Iya. Aku butuh kamu pilihkan hadiah untukku. Malam ini aku akan pergi ke rumahnya. Baik Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan sebuket mawar merah muda untuk Anda romantis dan tulus. Bagus. Pria seperti Tuan Xiao pantas mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya kamu pulang. Mama, Kalian kenapa di sini? Kami datang untuk membuatkan iga babi merah untukmu. Kangkang bilang kamu sibuk bekerja, jadi kami datang untuk membantu. dan Mama tidak boleh selalu makan makanan cepat saji. Makan makanan cepat saji akan membuat cacing tumbuh di perut. Aku masuk dulu ya. Bumbunya habis di rumah. Cepatlah beli kecap asin dan kecap tiram. Dan juga es krim cornetto. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Xiao, alamat rumah istri Anda sudah saya kirim ke WeChat Anda. Bagaimana kalau saya menemani Anda ke atas? Tidak usah, aku akan mengantarnya sendiri. Baiklah, semangat Tuan Xiao, nyonya kecil pasti bisa didapatkan. Dasar pria brengsek. Kamu tidak ingat nama istrimu? Apa kamu masih ingat seperti apa rupanya? Aku akan mengirimkan fotomu. Ini foto waktu umur berapa aku bisa lihat apa? Ini bukankah ini rumah Jiang Yu? Iya, kamu adalah. Aku. Suamiku siapa yang datang? Wah, ganteng kamu. Kamu siapa sebenarnya? Aku, suami istrimu. Mama. Paman ganteng, paman datang lagi. Kamu tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Kamu terus menatap kami? Mau apa bicara lagi? Istriku, apa yang bisa yang katakan padamu? Nenek aku bantuin ya. Iya, makasih ya. Anak muda zaman sekarang baik banget ya. Tuan Xiao, bagaimana obrolannya dengan nyonya? Mulai sekarang aku tidak punya istri. Kamu tidak punya nyonya. Akhirnya kakak pulang. Pak, tadi ada orang aneh datang. Iya. Tatapan orang itu ke aku seperti lagi nangkep bahasa ingin sekali banget menerkamku. Ya. Tapi dia memang ganteng sih. Apaan? Mana mungkin ada pria yang lebih ganteng dari aku? Tunggu. Itu intinya orang itu kelihatannya berbahaya. Mama itu papa ganteng yang aku suka. Dia lagi. Dia datang ke sini. Kakak ipar udah pergi 5 tahun. Kakak sendirian ngurus kangkang terlalu berbahaya. Aku sekarang mau beli CCTV. Kalau dia berani datang lagi, langsung lapor polisi. Paman ganteng itu bukan orang jahat. Dia pasti datang untuk ngasih bunga. Iya, ada bunga juga. Di bunga itu siapa tahu ada CCTV-nya. Iya,
Aku lihat sendiri dia buang bunganya di tempat sampah depan pintu. Pasti ada yang nggak beres. Bunga? Kak. Aduh, aneh. Tadi aku melihatnya dibuang di sini. Aduh, anak muda zaman sekarang benar-benar boros. Bagaimana kabarmu dengan menantu perempuanku sekarang? Apakah kamu sudah membawanya pulang? Kakek, dia selingkuh wanita seperti ini, masihkah kakek ingin dia pulang? Tidak mungkin. Xiaoyu bukan orang seperti itu. Jangan bicara sembarangan. Kamu bisa merusak reputasi orang lain. Aku tidak bicara sembarangan. Dan dia dan pria itu bahkan sudah punya anak. Anak itu adalah anakmu. Aku melihatnya sendiri. Mereka bertiga hidup bahagia. Dan anak ini sangat mirip ayahnya. Xiaoyu pasti anak yang baik. Tahukah kamu kenapa? Karena neneknya waktu muda adalah wanita idamanku. Aduh, kenapa aku memberitahumu ini? Pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Tidak perlu diselidiki. Aku ingin bercerai dengannya. Apa? Halo? Aduh, kenapa kamu berani menutup teleponku? Hubungi pengacara Wang. Bantuku siapkan surat perjanjian cerai. Selama klausul kompensasi dan persyaratan lainnya tidak berlebihan. Biarkan dia menandatanganinya. John mengambil pena dan menulis dengan cepat di atas kertas. Dia berkata bahwa materi-materi ini cukup untuk ditulis menjadi sebuah kisah yang menakjubkan. Halo. Ibu Jiang. Bukankah ibu bilang makan makanan siap saji bisa menyebabkan cacingan? Tapi mama malah makan diam-diam. Halo. Halo, apakah ini dengan Ibu Jiang Yu? Iya benar. Saya pengacara Wang dari kantor hukum Ziguang saya, diutus oleh suami Anda untuk membicarakan perihal perceraian. Cerai? Minta tolong besok sore jam 2 Anda datang bisa? Saya akan datang tepat waktu. Hilang selama 5 tahun. Tanpa kabar. Panggilan telepon pertama ingin bercerai denganku. Apakah dia punya wanita lain di luar sana? Mama jangan pikirkan ayah brengsek itu. Dia pikir dia playboy, ternyata pecundang. Kebetulan aku ingin mencarikan mama kencan lagi. Mama tidak butuh pria. Aku ingin sendiri dan cantik fokus menghasilkan uang. Aku akan menjadi pelindung mama untuk menghadapi ayah brengsek itu. Bagaimana jika dia melihat Kangkang dan memperebutkan hak asuh denganku? Tidak, kamu tetap di rumah dan tunggu mama. Selamat pagi, Tuan Presiden. Sekretaris Jiang. Kontrak yang biasa kamu baca apakah ada cadangannya? Iya. Tolong ambilkan untukku.
Tuan Xiao kontraknya. Benar-benar seperti melayani seorang raja penuh risiko. Untuk acara tidak resmi, kamu tidak perlu memakai sepatu hak tinggi. Terima kasih Tuan Xiao, kalau begitu sore ini saya ingin meminta cuti. Disetujui. Halo. Tuan Xiao, perihal perceraian sudah diberitahukan kepada Nyonya. Nanti pukul 2 siang, beliau akan bertemu dengan Anda untuk membicarakannya secara detail. Baik. Aduh, Tuan Xiao tidak hanya tampan dan cakap tetapi juga perhatian dan penuh pertimbangan. Pria sebaik ini bagaimana mungkin ada orang yang tidak menghargainya. Nona Jiang, klien saya akan segera tiba. Silakan lihat dulu surat perjanjian perceraiannya. Perceraian boleh saja, tapi saya butuh alasan. Alasan perceraian Anda juga tahu betul suami Anda tidak ingin mengatakannya secara terus terang untuk menjaga kehormatan terakhir bagi satu sama lain. Benar saja. Dia punya wanita lain di luar. Wanita ini jelas-jelas berselingkuh, malah balik menuduh, benar-benar sulit dihadapi. Tuan Xiao, apa Anda benar-benar tidak mau keluar untuk melihat? Orang yang selingkuh. Tidak pantas untuk aku temui secara langsung untuk membicarakan perceraian. Lalu kenapa kamu menyuruhku mengantarkanmu keluar? Aku satu-satunya pria di keluarga. Tentu saja harus keluar untuk menghajar pria brengsek itu, membalaskan dendam mama. Xiao Kangkang. Heki, apakah ini mainan barumu? Keren sekali. Tentu saja ini dibelikan ayah untukku. Kamu tidak punya ayah, jadi tentu saja tidak ada orang yang membelikanmu mainan sebagus ini. Kamu bohong, aku punya ayah. Hanya saja dia jarang pulang. Siapa yang percaya ayahmu jelas-jelas sudah meninggalkanmu? Anak yang tidak punya ayah sungguh menyedihkan. Kamu bohong. Aku menjawabnya dengan benar, kan? Ayahmu benar-benar sudah meninggalkanmu. Ayah. Paman ganteng, aku kasih semua uang jajanku untuk paman. Jadi papaku sebentar ya. Kurang hijaukah kepalaku ini? Paman bilang apa? Ku bilang, sudahlah, anak-anak tidak bersalah. Urusan orang dewasa tidak seharusnya melibatkan anak-anak. Baiklah, tapi uang jajanmu simpan saja sendiri. Ini baru ayahku. Kamu di jalan cari orang sembarangan lalu mau membohongiku. Semua orang di TK tahu kamu itu anak haram yang tidak punya ayah. Anak haram. Aku ayahnya. Lalu kenapa kamu tidak menjemputnya? Karena ayahku presiden direktur, dia sibuk tidak sempat menjemputku. Aku tidak percaya anak yang bohong tidak ada yang mau. Hei nak, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Aku seorang presiden direktur perlu melapor padamu. Nak, ada apa? Mereka menggangguku. Cari mati ya kamu. Dan kamu minta maaf sekarang pada anakku. Sudah 20 menit. Kapan dia datang? Maaf, saya akan menghubunginya. Sibuk selama 5 tahun, bahkan untuk bercerai pun tidak mau menyempatkan waktu untuk bicara. Pantas saja anak kecil ini tidak punya sopan santun. Ternyata punya panutan sepertimu. Kamu. Si ayahku manajer senior di grup Xiao. Kamu tidak salah dengar, itu adalah bisnis grup Xiao yang mendunia. Aku ini orang kepercayaan CEO kalian berani menyinggungku. Paman, apakah aku membuatmu kesulitan? Tidak apa-apa. Aku sarankan kalian berlutut dan minta maaf padaku dan anakku, lalu bayar ganti rugi. Mungkin aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Aku sebagai CEO, kenapa tidak tahu kalau ada orang kepercayaan sepertimu? Lihatlah omong kosong ini yang tidak tahu, pasti mengira kamu CEO grup Xiao. Kamu benar 3 detik. Aku akan membuatmu dipecat dari perusahaan. Kangkang kamu yang hitung. 3, 2, 1. Asisten khusus Jang. Hidazi kan? Iya benar. Kamu dipecat, mulai besok tidak usah datang. Apa?
Kenapa? Kamu telah menyinggung Tuan Xiao. Kamu tidak diblokir dari seluruh industri. Sudah untung urus saja dirimu sendiri. Ini. Tuan Xiao, saya salah. Saya telah bertindak sembrono. Tolong maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi. Saya Menyalahgunakan kekuasaan menginjak yang lemah dan menjilat yang kuat. Membiarkanmu di perusahaan sedetik pun adalah bencana. Tuan Xiao. Kangkang jangan menirunya. Ayo pergi. Tuan Xiao. Saya salah Tuan Xiao, Tuan Xiao. Sebenarnya, alasan perceraian kalian tidak terhormat suami Anda tidak ingin bertemu Anda juga bisa dimaklumi. Dia juga tahu selingkuh itu memalukan. Saya tidak akan menunggu. Bagaimana wanita ini sepertinya Tuan Xiao yang selingkuh? Katakan padanya, asalkan hak asuh anak menjadi milikku. Saya tidak menginginkan kompensasi lain. Tuan Xiao pasti punya masalah baru mau memperebutkan hak asuh denganmu. Halo. Kak Kangkang hilang lagi. Apa? Diam di situ. Paman tampan, ternyata Anda seorang CEO. Karisma Anda sangat cocok untuk menjadi ayah saya. Tuan Xiao Nyonya sudah pergi, dia hanya menginginkan hak asuh anak. Dia benar-benar pergi tanpa membawa apa-apa. Baiklah, aku mengerti. Kebetulan sekali ibu juga baru saja bercerai hari ini, Paman Ganteng. Bagaimana kalau kalian berdua jadian saja? Tidak kebetulan. Aku baru saja terbebas dari penderitaan. Jangan menarikku kembali. Mamaki lembut dan cantik bersama dengannya bukan penderitaan. Ya, bukan penderitaan, tapi pengkhianatan. Apa maksudnya? Ibumu yang baik itu telah mengkhianatiku. Aneh, lokasinya jelas menunjukkan ada di sekitar sini. Tuan Xiao. Tuan Xiao, sudah waktunya berangkat ke jamuan makan. Paman Ganteng, jangan tinggalkan aku. Bolehkah bertemu mamaku? Tidak. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kenapa? Apa kamu tidak ingin menjadikanku anak kecil yang lucu ini sebagai anakmu? Jangan biarkan aku mendengar kata itu lagi. Setiap kali aku mendengarnya, aku merasa kepalaku bercahaya hijau. Diam di sini. Mama Ganteng suka warna hijau hari ini? Aneh, lokasinya jelas menunjukkan di sekitar sini. Kangkang, kenapa kamu lari lagi tanpa pamit? Kamu baik-baik saja. Aku takut kamu diganggu penipu itu. Sebagai pria sejati, tentu saja aku harus ikut untuk melindungimu. Jangan khawatir, dia bahkan belum datang. Bagaimana dia bisa menggangguku? Dia mengecewakanmu. Benar-benar ayah yang jahat. Kangkang Mama baru saja menandatangani surat cerai. Beberapa waktu lagi kita bisa mendapatkan akta cerai. Kalau begitu, apakah aku bisa mencarikanmu pasangan baru? Sebelumnya apa kamu belum cukup terang-terangan, Mak Komblang kecil? Aku harus membuat mama bersama dengan Paman Ganteng. Ayah. Halo Asisten Zhang. Sekretaris Jiang Tuan Xiao mabuk. Aku akan mengirimkan lokasinya. Tolong jemput dia. Iya, baiklah. Kangkang Mama tiba-tiba ada pekerjaan harus diurus sebentar. Kamu tidur saja di rumah ya. Tidak mau Mama, jangan tinggalkan Kangkang. Lagi pula Tuan Xiao juga sudah mabuk membawa Kangkang, seharusnya tidak akan ketahuan. Baiklah, kalau begitu ikut Mama. Mama. Kangkang, kamu harus bersembunyi di belakang, jangan sampai ketahuan bosku.
Tuan Xiao, Kamu datang. iya Zhang Yuan yang menyuruhku datang. Kamu. Kenapa mengkhianatiku? Dia menganggapku sebagai istrinya. Karena kamu sudah punya anak orang lain. Kenapa kamu masih menikah denganku? Tuan Xiao, semuanya akan berlalu, tidur saja dan semuanya akan berlalu. Kamu jangan benar-benar tidur, hei. Paman ganteng. Dia yang dulu paman ganteng yang pernah menyelamatkanmu. Iya paman ganteng itu bos, ibu mama. Aku ingin paman ganteng jadi ayahku, mama dapatkan dia ya. Jangan bicara sembarangan, bos kan sudah punya istri. Dia sudah bercerai, aku dengar sendiri. Siapa di sana? Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Gawat, gawat. Xiang Yu. Tuan Xiao ini, tadi aku sedang bicara sendiri, apakah Anda baik-baik saja? Kangkang, hati-hati. Ternyata benar-benar bercerai. Pantas saja minum alkohol sebanyak ini. Kalau begitu kita senasib sepenanggungan. Kangkang, mama malam ini mungkin akan menginap di sini. Sebentar lagi akan meminta paman untuk menjemputmu pulang, bagaimana? Tenang saja, mama, aku sudah menghubungi paman nikmati dunia berdua dengan paman tampan. Apa yang kamu bicarakan? Kami berdua hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan yang murni. Kalau begitu, ibu semangat kembangkan menjadi hubungan suami istri. Dasar kamu. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti ini? Kenapa aku bisa ketiduran di rumah, bos? Tidak tahu apakah dia sudah sadar belum. Aku buatkan sup dulu baru pulang. Tuan Xiao Xiao. Tuan Xiao. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan Xiao. Biar saya lab untuk Anda. Tuan Xiao. Jangan-jangan sudah dapat mangsa ya? Aku mau cuci muka dulu. Ini bukankah bos sudah sadar? Aku ini ngapain? Tunggu. Seharusnya dia tidak ingat kejadian semalam kan? Tuan Xiao, saya sudah buatkan bubur untuk Anda. Kalau diminum perut, Anda akan lebih enak. Terima kasih. Duduk dan makan bersama. Oh. Tuan Xiao, Anda masih ingat semalam? Terima kasih sudah merawat saya semalam. Tapi kamu semalaman tidak pulang, suamimu tidak khawatir. Oh,
Saya sudah cerai. Oh, saya sudah bercerai. Dia meninggalkan kami berdua, ibu dan anak, dan menghilang begitu saja. Tidak ada kabar darinya selama beberapa tahun. Baru-baru ini saya tahu ternyata dia punya wanita lain. Jadi kami bercerai. Juga memang bajingan. Juga. Kalau kamu bertemu dengannya lagi beritahu aku akan membantumu. Baik. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sebelumnya Tuan Xiao. Sekretaris Jiang, kalau begitu apa kamu tidak sedih? Tidak. Tuan Xiao, coba Anda pikirkan. Sebuah surat nikah hanyalah mengikat dua orang yang tidak saling mencintai bersama, pada akhirnya hanya akan saling menyiksa. Jadi, sekarang saya benar-benar bebas. Dia bisa memberikan status yang diinginkan kepada orang yang dicintainya. Dan saya juga bisa mengejar kebahagiaan saya sendiri. Biar saja dia, saya akan tetap bahagia sendiri. Tuan Xiao. Selamat siang Tuan Xiao. Menurut kalian apa dia dan Tuan Xiao memiliki hubungan spesial? Tentu saja aku beritahu kalian kemarin malam. Li Feng, aku ada di pintu masuk hotel melihat dengan mata kepala sendiri dia mengantar Tuan Xiao pergi. Mana buktinya kalau tidak ada foto? Cepat-cepat lihat. Lihat. Benar. Pagi ini dia bahkan tidak ganti baju. Astaga. Tadi pagi masih datang bersama Tuan Xiao. Pasti menginap di rumah Tuan Xiao semalaman. Tapi ku dengar Jiang Yu sudah bercerai, perempuan seperti ini aku juga tidak mau. Anak ini, apakah ini anak Jiang Yu? Iya. Pantas saja bisa jadi sekretaris pribadi janda yang sudah punya anak ini memang berbeda ya. Aku dengar semuanya. Kami hanya bercanda. Iya. Jangan dimasukkan ke hati ya. Iya. Baiklah. Lalu bagaimana kalau aku bilang kamu tidur dengannya? Lucu? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimanakah aku bisa sembarangan bicara seperti itu? Hanya karena masalah kecil ini, kamu marah seperlu itukah? Tidak marah padamu. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Kemarin malam Zhang Yuan yang menyuruhku mengantar Tuan Xiao, aku hanya melakukan pekerjaanku. Kedepannya, siapapun yang berani menyebarkan gosip, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Dan lagi, sekarang jam kerja. Kalian tidak perlu bekerja. Duduk. Kamu bersikap sok suci. Seluruh perusahaan, siapa yang tidak tahu bagaimana kamu masuk perusahaan ini menempel pada Tuan Xiao lalu tidak boleh orang membicarakannya. Hati yang kotor melihat apapun juga kotor. Memangnya kenapa kalau aku kotor? Kamu wanita yang sudah pernah melahirkan keahlian di ranjang pasti sangat istimewakan. Kalau tidak dengan kemampuanmu, masih membawa anak, bagaimana bisa menjadi sekretaris pribadi? Halo 120. Cuma tersiram air panas saja, selebay itukah? Kamu salah, panggilan ini untukmu. Cukup, jangan kira aku tidak berani macam-macam denganmu. Hari ini meskipun Tuan Xiao ada di sini, aku tetap akan menghajarmu. Coba saja sentuh dia. Tuan Xiao Jiang Yu, dia menghinaku. Baru kerja 1 minggu sudah membuat masalah, apa aku akan dipecat? Akhir-akhir ini di perusahaan ada gosip yang beredar. Ternyata sumber gosip itu adalah kamu. Aku tidak. Li Feng, masuk ke grup ini karena koneksi pekerjaan yang beres. Tidak seberapa kemampuan untuk memfitnah rekan kerja malah lumayan. Tuan Xiao, tadi aku hanya bercanda. Maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak berani lagi. Kamu yang putuskan. Aku minta maaf kepada Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang, maafkan aku. Kemasi barangmu dan pergi dari sini. Sebelum pergi hapus fotonya. Siapapun yang berani menyebarkan gosip
merusak reputasi rekan kerja, dan mempengaruhi lingkungan perusahaan. Aku jamin nasibnya akan lebih buruk dari hari ini. Tuan Xiao ini terlalu kejam, karyawan lama 7 tahun dipecat begitu saja. Siapa suruh dia melawan Sekretaris Jiang? Maksud Tuan Xiao adalah dia melindungi Sekretaris Jiang, jadi kedepannya tidak ada yang berani mengganggunya. Tuan Xiao kontrak dari grup Tiansheng sudah dikirim. Dan juga soal yang tadi. Tidak perlu dipikirkan. Kalau begitu saya pulang dulu. Tunggu. Oleskan obatnya. Terima kasih Tuan Xiao. Tuan Xiao saya. Tunggu sampai kamu mengoleskan obatnya, lukanya sudah sembuh. Sebentar lagi aku mau pergi. Aku antar saja. Tidak perlu ada yang menjemput saya. Baiklah. Sudahlah, kalau begitu pergilah. Oh. Tiup saja, nanti tidak sakit lagi. Mama tangan kiri, Mama benar-benar hanya pajangan. Jangan-jangan Paman Tampan yang mengoleskan obat untuk Mama. Paman Tampan, apa dia suka sama ibu? Kakak semalam, bagaimana? Ada kemajuan? Kami berdua hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan. Aku tidak percaya. Kalau kamu meneleponnya mengajaknya makan malam, aku jamin dia pasti akan setuju. Dasar anak kecil. Orang luar lebih tahu, aku rasa Kangkang benar. Coba telepon dia. Kalau kamu tidak menelepon, aku tidak akan mandi lagi, membuat diriku bau. Dan aku juga bisa mengejar kebahagiaanku sendiri. Sekretaris Jiang secepat ini sudah menemukan cinta sejati. Baiklah, aku akan menelepon. Tapi kita sudah sepakat, jika Tuan Xiao menolak kamu, jangan menjodohkan kami berdua lagi. Tuan Xiao jamuan makan malam ini Anda harus datang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. The number you have dialed. Lihat, inilah takdir. Mungkin memang tidak berjodoh. Tuan Xiao. Tuan Xiao, sudah lama saya nantikan, akhirnya Anda datang juga. Baru kembali, banyak urusan, baru hari ini ada waktu luang. Saya mengerti, silakan. Tolong. Kangkang. Paman tolong aku. Kangkang, kamu di mana? Maaf, aku harus pergi dulu. Tuan Xiao. Aku harus turun tangan. Kangkang. Paman ganteng, tolong. Kangkang, ada apa? Kamu baik-baik saja. Koinku habis. Kamu meneleponku untuk meminta tolong hanya untuk ini. Paman ganteng, bisakah kamu isikan koin untukku? Aku. Baiklah. Pak. Tuan. Beri aku 100 juta koin. Berapa? 100 juta kurang. Tidak banyak. Alipay menerima 100 juta rupiah.
Silakan main, Tuan. Silakan main. Paman ganteng, aku ingin bertanding denganmu. Jika kamu kalah, kamu harus bersama ibuku. Bocah kecil. Kamu pikir kamu bisa menang? Bisa. Menang? Paman ganteng, kamu kalah. 2 dari 3 ronde, ayo lagi. Menang lagi. Paman ganteng, kamu sudah kalah 7 ronde. Tidak bisa ayo lagi. Datang. Paman ganteng, aku mau ke toilet, tunggu aku ya. Bocah kecil cepat pergi, cepat kembali. Zhang Yuan temani dia. Kangkang. Kangkang mana dia? Katanya dia menyuruhku menunggu di sini. Tuan Xiao. Sekretaris Jiang. Bagaimana kamu bisa di sini? Aku datang untuk menjemput anakku kamu. Aku datang untuk urusan bisnis. Urusan bisnis di arena permainan? Urusan bisnis kali ini agak spesial, utamanya menemani seorang anak. Dia pergi ke toilet. Oh. Mama dan paman ganteng bersenang-senanglah berkencan ya. Tuan Xiao, saya sudah mengantar anak itu pulang. Anak itu bilang lain kali mau main dengan Anda lagi. Anakku sudah pulang. Anakku juga. Si putih. Kamu suka? Kalau begitu aku ambilkan 1 untukmu. Sudahlah Tuan Xiao, aku tiba-tiba tidak menginginkannya lagi. Kesalahan, coba lagi. Gawat-gawat. Sebelumnya tidak kusadari Tuan Xiao, ternyata payah sekali dalam permainan. Dia tidak akan karena ini memecatku kan? Itu. Pak. Pasangan muda ini benar-benar mesra ya. Baru pertama kali ada yang menghabiskan 200 juta rupiah untuk membeli mesin capit boneka. Silakan main lagi, Tuan. 200 juta rupiah itu lebih baik diberikan padaku. Sekretaris Jiang. Semuanya untukmu. Terima kasih, Bos. Paman ganteng, demi membuat Mama senang menghabiskan begitu banyak uang, pasti menyukai Mama. Kalian salah paham. Kami bukan pasangan. Tolonglah. Adik kecil, jika bibi ini berfoto dengan saya seperti pasangan pacarnya akan marah. Pacar? Hari itu saya melihat dia menjemputmu. Tuan Xiao, Anda salah paham. Itu adik laki-laki saya. Saya tahu, saya bercanda. Lalu bagaimana kita berfoto? Adik kecil sudah cukup. Lebih dekat lagi. Sudah selesai? Kamu mau foto lagi? Demi kebahagiaan ibu capek pun tak apa. Saya ini asisten presiden direktur.
Kenapa harus melakukan ini? Ternyata kamu juga tinggal di kompleks ini. Ya, ada apa? Istriku. Tidak apa-apa, kebetulan sekali. Bagaimana kalau ku bantu bawa kedua putih ini ke atas? Dasar bocah nakal. Sepatah kata pun tidak dikatakan begini saja bercerai ya. Kamu masih menganggapku kakekmu. Apa kamu ingin kakekmu ini mati duluan? Kamu bilang Xiao Yu selingkuh, apa kamu punya bukti? Keluarkan buktinya. Kakek, aku yakin dia sudah selingkuh. Sebelum kami menikah, dia sudah bersama pria itu. Lagi pula surat nikah ini hanya mengikat dua orang yang tidak saling mencintai. Pada akhirnya tidak akan bahagia. Aduh dasar bocah nakal. Kakek melakukan ini demi kebaikanmu. Selama bertahun-tahun kamu memikul sendiri semua tanggung jawab dan tekanan, bukankah kakek ingin mencarikanmu seseorang yang dapat dipercaya untuk menemanimu? Akan ada orang itu. Dia menutup teleponku lagi. Kamu masih bengong di sini. Kemasi barang-barangmu, beli tiket pesawat, bersiap untuk pulang. Kamu tinggal di lantai berapa? Lantai 12. 12. Ada apa? Halo, ada orang di sana? Tidak ada sinyal. Ada orang di sana? Ada orang? Tidak ada sinyal. Ada orang? Tuan Xiao. Jiang Yu. Jika kukatakan aku menyukaimu, maukah kamu bersamaku? Aku menyukaimu. Maukah kamu bersamaku? Tuan Xiao, saya selalu menganggap Anda sebagai atasan saya. Selama ini, Anda telah banyak mengajari saya. Saya tidak pernah menyangka ini. Tidak mungkin kan? Kenapa menyatakan cinta di sini? Apa-apaan ini? Tapi kalau dipikir-pikir, aku mau. Tuan Xiao? Tuan Xiao, Anda baik-baik saja? Tidak mungkin. Klaustrofobia. Jangan-jangan semua CEO punya penyakit ini. Tidak. Kalau mati di lift, bagaimana? Tuan Xiao. Sekretaris Jiang. Tuan Xiao biasanya terlihat sangat kuat. Tidak disangka. Ada saatnya beliau selama ini. Tuan Xiao, Anda sudah bangun? Apakah Anda masih ingat saya? Ini angka berapa? Ada apa ini? Penyakit lama klaustrofobia. Tuan Xiao, maafkan saya. Ini semua salah saya. Salahkan kamu. Karena saya tidak mati di lift. Kata-kata tadi, apa dia ingat semuanya? Jangan-jangan pengakuan cinta itu juga. Sudahlah, saya baik-baik saja. Biar asisten Jiang mengantarmu pulang. Tidak bisa, saya harus di sini untuk merawat Anda. Kalau begitu saya permisi dulu Tuan Xiao, silakan mengobrol. Berdasarkan riset pasar grup, kami kinerja kuartal pertama tahun ini tumbuh dengan stabil. Tapi target pertumbuhan kita di akhir tahun ini sebelumnya adalah mencapai 50%. Jadi strategi kita sekarang adalah beralih dari pemasaran ke penjualan langsung. Sekretaris Jiang. Tuan Zhang datang pergi ke kantor sambut dia. Baik. Tuan Zhang datang, kamu pergi ke kantor dan sambut dia. Baik. Jadi target tahun ini sangat berat. Tuan Zhang ini sekretaris Jiang. Ini presiden grup Bayan Tuan Zhang.
Silakan duduk, Tuan Jang. Duduk. Sekretaris Jiang memang seperti yang dikatakan Li Feng cantik dan pintar untuk kerjasama dengan grup Xiao kali ini. Saya mohon bantuan dari Sekretaris Jiang, mohon bantuannya. Sama-sama, Tuan Jang. Sekretaris Jiang, saya sebenarnya ingin mengajakmu keluar untuk meminta maaf. Untuk kejadian sebelumnya saya benar-benar keterlaluan. Lupakan saja masa lalu, saya turut senang dengan pekerjaan barumu. Sekretaris Jiang, setelah kita minum teh ini, anggap saja kita berdamai. Ayo. Tidak tahu Mama dan Paman Ganteng lagi ngapain ya. Semoga ada kemajuan detektif kecil Kangkang siap beraksi. Li Feng. Maaf. Tidak apa-apa, saya mau ke toilet sebentar. Ada yang aneh dengan teh itu? Minuman itu ada masalah. Tuan Zhang, nikmatilah. Lepaskan aku. Beraninya kalian memberiku obat di wilayah Tuan Xiao. Tolong. Itu suara Mama. Tolong, lepaskan tolong. Kamu sekretaris kecil benar-benar menganggap dirimu orang penting. Lepaskan aku. Tolong aku. Lepaskan aku. Jangan berteriak, Tuan Xiaomu sedang rapat. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Simpan tenagamu, layani aku dengan baik. Wanita jalan dasar tidak tahu diri ya. Akan kulakukan sekarang juga. Xiao Yi Xiao. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Jiang Yu, bertahanlah, dokter akan segera datang. Apa aku punya ayah baru? Kangkang ini bukan untuk anak-anak. Ayo pulang. Jiang Yu, kamu tahu siapa aku? Xiao Yi Chen. Efek obat ini terlalu kuat. Untung saya datang tepat waktu. Kalau tidak, Sekretaris Jiang akan lebih menderita. Biar saya saja. Bagaimana masih sakit?
Li Feng dan yang lainnya sudah ditangkap. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Tuan Xiao, terima kasih. Ini sudah menjadi tanggung jawab seorang atasan. Kalau yang tadi juga merupakan tanggung jawab seorang atasan. Yang tadi, itu spontan saja. Kamu masih ingat apa yang aku katakan di dalam lift? Jika aku bilang, aku suka kamu, maukah kamu bersamaku? Aku mau. Halo. Anda yakin ingin keluar tanpa membawa apa-apa dan tidak menginginkan kompensasi apapun? Saya yakin. Saya sudah di depan kantor catatan sipil 10 menit telah berlalu. Kapan dia akan datang? Klien saya mengirim pesan mengatakan bahwa dia sudah sampai. Tuan Xiao, kenapa Anda di sini? Aku datang untuk mengambil surat cerai. Kebetulan sekali, saya juga. Lalu di mana istri Anda? Seharusnya dia ada di dalam. Di mana suami Anda? Seharusnya dia juga ada di dalam. Astaga, kenapa bisa kebetulan begini? Kita berempat mengambil surat cerai bersamaan, membayangkannya saja rasanya canggung. Kalau begitu, kita masuk bersama saja. Halo, Kak Kangkang sakit, cepatlah datang ke rumah sakit. baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Dia diam-diam makan es krim kena gastroenteritis akut. Cepat datang dan rawat Kangkang. Baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Tuan Xiao, anak saya sakit. Saya harus pergi melihatnya. Harus datang lagi lain kali. Aku antar kamu. Lalu bagaimana dengan istri Anda? Tidak apa-apa. Kemana perginya dua orang ini? Apakah Anda benar-benar kakek buyutku? Benarkah Anda kakek buyutku? Iya, aku kakek buyutmu. Kamu cicitku. Hahaha. Beberapa tahun ini uang yang kukirim untuk ibumu dikembalikan utuh oleh ibumu. Semuanya dikembalikan. Kakek buyut mau tanya, beberapa tahun ini, apakah hidupmu dan ibumu? Sangat sulit. Tidak sulit. Saat ibu punya uang belikan aku makanan enak, membesarkanku dengan sehat dan kuat. Bagus. Bagus. Bagaimana? Hasil tes DNA sudah keluar, dia anak Tuan Xiao. Sudah aku bilang Xiao Yu bukan wanita seperti itu. Lihat. Persis seperti Ichen, mirip sekali. Sekilas sudah terlihat dia anak Ichen. Hahaha. Kakek buyut, apa kakek sedang membicarakanku? Aku sedang membicarakanmu karena kamu mirip dengan ayahmu waktu kecil. Dan kepribadian kalian juga mirip. Aku tidak mau seperti ayah brengsek itu. Ayah brengsek itu meninggalkan mama selama 5 tahun dan hal pertama yang dia lakukan setelah kembali adalah ingin bercerai dengannya, aku dan mama. Sama sekali tidak menginginkannya. Sayang, pasti ada kesalahpahaman, ayahmu bukan orang seperti yang kamu pikirkan. Serahkan saja pada kakek buyut. Kakek buyut akan memarahi ayahmu dan melarangnya bercerai dengan ibumu, oke? Tidak mau, tidak mau. Mamaku sudah menemukan suami baru. Setelah dia bercerai dengan ayah brengsek itu, aku akan punya ayah baru. Apa sayang? Kamu tunggu kakek buyut di rumah sakit dengan patuh. Kakek buyut ada urusan. Sebentar lagi akan kembali, oke? Selamat tinggal kakek buyut. Selamat tinggal sayang.
Teleponnya tidak tersambung. Terus hubungi. Coba kulihat siapa anak kecil yang nakal ini tidak mau dengar keluar. Tidak mau janji dulu, kalau tidak dimarahi aku keluar. Aku angkat telepon dulu. Kangkang, sudah berapa kali ku bilang cepat keluar. Bocah nakal masih sempat angkat telepon. Kakek aku sedang sibuk. Tidak peduli apapun, 20 menit lagi pulang ke rumah. Kakek sudah pulang, halo. Aku tiba-tiba ada urusan harus pergi sebentar. Kalau begitu kuantar. Tidak usah. Jaga anak-anak saja. Iya. Baiklah, aku janji tidak akan memarahimu. Apa Paman Ganteng datang menjengukku? Ayo katakan hari ini makan berapa es krim? Kangkang kamu. Kamu sudah janji tidak boleh memarahiku. Kakek, kenapa kakek tiba-tiba pulang? Kalau aku tidak pulang, aku takut cucu menantuku jadi milik orang lain. Lihat baik-baik. Xiao Yu tidak mengkhianatimu. Jadi Kangkang benar-benar anakku. Bagaimana mungkin aku jelas-jelas melihatnya? Itu pasti ada kesalahpahaman. Kakek akan membawamu menemuinya. Kalian berdua bicarakan semuanya secara langsung, tapi ada satu hal, kalian sama sekali tidak boleh bercerai. Kakek, aku akan memberinya uang pengasuhan anak dan juga akan memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah, tapi aku tetap ingin bercerai. Dasar bocah nakal, setelah kamu kehilangan Xiao Yu, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Aku tidak akan menyesal, karena aku sudah punya orang yang kusuka. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. 5 tahun yang lalu kakek yang menjodohkan kami membuat semuanya menjadi seperti ini. Dan sekarang kami berdua bersedia bercerai. Kakek, jangan ikut campur lagi ya. Singkatnya, dalam hal ini, kamu yang bersalah pada Xiao Yu begini saja, kakek akan mengajaknya keluar. Kamu minta maaf langsung pada ibu dan anak itu, anggap saja sebagai penutup dari pernikahan 5 tahun ini, sebagai sebuah akhir. Bagaimana? Baiklah. Oh iya, hari ini kakek buyut datang menengokku. Kakek buyut yang mana? Kakeknya si menyebalkan itu. Kakek Xiao sudah kembali. Mungkinkah dia datang demi Kangkang? Halo. Apakah ini Xiao Yu? Ini kakek Xiao. Kakek Xiao, ini saya. Saya dengar Anda sudah pulang. Ya, Xiao Yu, sudah lama sekali kita tak bertemu. Kakek ingin makan malam denganmu dan Kangkang makan malam bersama. Maukah kau datang? Baiklah. Kakek buyut. Aduh, Kangkang kemari sayang. Mari peluk kakek buyut. Aduh, haha. Coba katakan pada kakek buyut, perut kecilmu masih sakit? Tidak sakit lagi, aku manusia super. Aku sudah pulih sepenuhnya. Wah, manusia super. Xiao Yu, selama beberapa tahun ini kau sendirian membesarkan Kangkang. Benar-benar merepotkanmu. Kakek Xiao, Kangkang adalah putraku, sesulit apapun sepadan. Selama bertahun-tahun ia bersamaku, dia sudah terbiasa dengan hidupnya. Lihat. Xiao Yu, tenanglah, keluarga kami sama sekali tak akan memperebutkan hak asuh Kangkang. Kakek hari ini mencarimu hanya ingin menanyakan satu hal. Soal perceraian kalian berdua, apakah kau sungguh-sungguh?
Jika ini hanya karena kamu sedang marah, atas apa yang kau katakan serahkan saja ke kakek. Kakek masih berniat di Paris untuk mengadakan resepsi pernikahan meriah bagi kalian berdua demi menebus kekurangan kami kepadamu selama beberapa tahun belakangan. Terima kasih kakek Xiao, namun persoalan ini merupakan keputusan yang saya ambil setelah pertimbangan matang pernikahan ini bagi saya, dan dia sekadar sebuah ikatan perceraian adalah opsi terbaik. Dan kini saya juga sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Aduh, dua anak ini mengapa alasannya sama? Baiklah kalau begitu. Kakek menghargai pilihan kalian. Kangkang, katakan pada kakek buyut mau bertemu ayah tidak? Ketemu juga boleh, aku ingin memarahinya habis-habisan. Kangkang. Bagus, nanti saat ayah datang kamu boleh memarahinya sesukamu ya. Tuan Paman Xiao. tampan. Aku Kamu istrimu. suamiku. Paman tampan, apa kau benar-benar berselingkuh? Dia, hahaha, dia pria sejati, mana bisa selingkuh. Xiao Yu, kakek menjamin dengan reputasi kakek. Beberapa tahun ini dia hanya sibuk bekerja sama sekali, tak berurusan dengan gadis manapun. Kakek, aku tahu. Tuan Xiao kebaikannya terhadap istrinya. Aku menyaksikannya sendiri. Namun dia bernama Jiang Kangkang dan usianya 6 tahun. Paman, kita harus waspada. Jangan memberikan data pribadi kita kepada orang asing, nanti kita bisa tertipu. Lihat dia. Tapi hari itu aku datang ke rumahmu melihat pria yang menganggap dirinya sangat tampan itu dia. Dia adik iparmu. Saatnya mengganti panggilan. Ayah-ayah. Kakek. Jadi pernikahan ini batal bercerai. Batal bercerai apa maksudmu? Mama mencintai ayah, ayah mencintai mama. Duha. Pagi, istriku. Pagi juga, suamiku. Tuan Xiao ada rapat pagi hari ini. Rapatnya sudah dibatalkan. Istriku, kurasa Kangkang sendirian sedikit kesepian. Kenapa? Berapa anak yang kamu inginkan? Kamu. Memulai program untuk punya momongan.